Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dengan saya Bung Ropan, impian tim nasional U23 kita untuk melaju ke Olimpiade musim panas Juli Agustus yang akan datang di Paris, sirna. Penalti di menit ke-29 yang diperoleh Gini akibat pelanggaran yang dibuat oleh Witan Sulaiman di kotak penalti terhadap Agazilme Bah. Ini membuat malapetaka bagi kita dan pemain ex Akademi Barcelona yang saat ini bermain di Getafe, Ilaix Moriba, mengeksekusi penalti dengan sempurna untuk mengecoh Hernando Ari. Inilah gol sematawayang bagi Gini untuk membawa mereka lolos ke Olimpiade sejak mereka terakhir kali ikut pada tahun 1968. Jadi selamat buat tim asuhan Kabadiawara ini. Dan sebenarnya Gini juga mendapat penalti di babak kedua ketika Afriana Dewangga itu mengambil Agazilme Bah. Tapi ini sebenarnya bisa diperdebatkan karena 50-50. Tidak ada niat bagi Dewangga untuk bisa mengambil dengan tackle keras dari belakang, bahkan dari samping dia ingin mengambil bola. Itu yang membuat Sintayong memprotes keras terhadap wasit dan Sintayong diusir dengan kartu merah untuk keluar lapangan karena Sintayong berpendapat bahwa itu dia mengambil bola sama sekali, tapi wasit dengan cepat untuk menunjuk titik putih. Sayang memang tidak diperkenankan VAR ada di sini dalam pertandingan yang berlangsung di Clairefontaine di Paris. Tapi buat saya, anak-anak sudah berjuang dengan luar biasa. Saya tetap bangga dengan kinerja mereka, dengan perjuangan mereka sejak mengikuti Piala Asia U23. Mereka sudah mencatatkan sejarah penting. Untuk keluar dari fase grup aja, saya sudah memberikan jempol yang luar biasa. Mereka mampu memenangkan 2 laga dengan 6 poin setelah kalah pertama dari Qatar. Ini luar biasa. Australia mereka sikat dan juga dengan Jordania. Bahkan di perempat final kita mampu melewati hadangan dari tim terkuat Asia. Ya, satu Asia yang bahkan sudah 9 kali ikut Olimpiade, tapi dalam upaya ke-10 kali Korea Selatan itu gagal lewat adu penalti melawan Indonesia. Kita berada di semifinal, itu suatu langkah spektakuler. Karena target kita sebenarnya untuk lolos aja dari fase grup itu sudah luar biasa, sudah sejarah. Karena kita ikut aja di Piala Asia sudah sejarah. Apalagi kita bisa masuk ke babak semifinal. Ada 3 peluang untuk kita bisa mengunci tiket langsung ke Paris untuk Olimpiade. Melawan Uzbekistan itu kita gagal di babak semifinal. Kesempatan kedua dalam perebutan tempat ketiga melawan Irak kita gagal lagi. Dan kesempatan ketiga terakhir dalam pertandingan yang baru saja berakhir melawan wakil dari Afrika, Gini. Kita juga kalah dengan 1-0. Penalti mereka di babak kedua, ya, untung bisa gagal dari Agazilme Bah. Dan saya rasa bagi kita tidak perlu untuk kecewa. Mungkin bagi anak-anak sangat kecewa karena mereka tidak mampu bisa lolos ke Olimpiade. Tetapi tidak perlulah untuk berlarut-larut karena kalian semua sudah memberikan yang terbaik. Makanya di awal saya bilang saya tetap bangga dengan perjuangan kalian di Piala Asia. Ya, sudah menunjukkan suatu langkah maju ke depan untuk membawa harum nama Indonesia. Sepak bola pasti ada menang kalah. Dan melawan Gini juga sudah berjuang dengan luar biasa. Memang kelihatan sekali ya. Dalam pertandingan melawan Gini kita tidak banyak memiliki peluang. Bahkan di babak pertama hanya 4 tembakan 1 on target. Gini itu di babak pertama sudah melepaskan 9 tembakan dengan 3 on target. 1 dari penalti. Ada sebenarnya peluang bagi kita ya. Rafael Strike ya sempat mendapat peluang tapi kemudian gagal, namun tidak banyak memang. Pemain-pemain belakang bagi Gini itu bermain dengan disiplin yang sangat tinggi. Saidio So ya, Muhammad ya, Souma, Diakite bermain, Ibrahima Diakite bermain bagus, Keita di kiri. Ini luar biasa mereka menjaga daerah mereka dari serangan-serangan Indonesia. Di babak kedua kita sebenarnya jauh lebih bagus dibandingkan di babak pertama. Juga ada bagaimana pergantian pemain yang dilakukan ya. Dewangga masuk juga bisa lebih hidup permainan kita dengan STY mendorong Nathan Chow bermain ke depan untuk bisa mendampingi Ivar Jenner. Ada 4 aja di belakang dengan Ferrari tentunya bersama dengan Dewangga. Dan di kanan Bagas Kava untuk pertama kali dimainkan dan tampil saya pikir dia tampil oke ya. Kenapa nggak dari awal-awal ketika melawan Uzbek atau melawan Irak dia ditampilkan, justru dia disimpan. Mestinya dia dicoba oleh STY, tapi kali ini dia coba dan dia
tampil masih lebih bagus saya pikir dibandingkan dengan Rio Fahmi. Ya maaf kata di sini saya bisa mengatakan, karena memang itu yang dibuktikan oleh Kafa. Dia menunjukkan bahwa saya mampu untuk bisa bermain, dan makanya dia tidak tergantikan tuh luar biasa dalam pertandingan melawan Gini ini. Dan anak-anak sudah ya tampil maksimal ya, walaupun memang kita harus mengakui kita kalah, tidak menciptakan banyak peluang, hanya satu peluang, satu on target yang bahkan kita dapat secara global dalam statistik dari 8 percobaan menembak. Bahkan kita ada sedikit unggul karena di babak kedua kan berubah, kita lebih banyak menekan untuk mengejar ketinggalan. Kita dengan 51% penguasaan bola berbanding dengan 49% penguasaan bola dari Gini, tapi Gini bisa melepaskan 14 tembakan secara keseluruhan dengan 4 on target yang mereka memiliki. Sebenarnya di babak kedua kita punya kesempatan. Ya ketika Gini memilih untuk lebih banyak menunggu serangan untuk counter attack, kita mengendalikan permainan di sinilah sebenarnya. Tetapi kita tidak banyak menciptakan peluang. Ya bahkan on target itu yang saya bilang tadi cuma 1 on target. Sayang sekali memang kita tidak bisa membahas, seandainya kita bisa menyamakan kedudukan tentunya pertandingan akan lain halnya, akan mungkin diperpanjang, bahkan bisa sampai ke babak adu penalti. Tapi kita harus terima kekalahan ini dengan lapang dada, dan tetap tidak boleh, harus bisa mencercah perjuangan dari Witan Sulaiman dan kawan-kawan. Ya, mereka bisa keluar stadion dengan kepala tegak untuk bisa menunjukkan bahwa mereka sudah sekali lagi tampil berjuang dengan sangat maksimal sepanjang pagelaran Piala Asia U23 di Qatar sampai bisa lolos menuju ke Paris. Ya, walaupun kita tidak bisa ikut Olimpiade, tapi setidaknya kita, anak-anak ini sudah ada di Paris untuk melakukan playoff menghadapi wakil atau peringkat keempat dari Afrika, Gini. Dan masih ada perjuangan, masih ada waktu untuk ke depan lagi bagi STY untuk membenahi tim kita, tim muda kita, dan sekarang bisa fokus kembali ke tim senior ya setelah usai pulang ke Indonesia, karena pada bulan depan 1 bulan lagi kita harus bersiap untuk merajut mimpi lagi ya. Boleh gagal ke Olimpiade, tapi masih ada 1 target lagi, lolos ke putaran ketiga di pra Piala Asia. Kita ada di grup F, hanya membutuhkan 1 kemenangan dari 2 pertandingan yang akan bermain di Gelora Bung Karno, tanggal 6 Juni melawan Irak dan 11 Juni melawan Filipina. Disitulah kesempatan buat kita untuk bisa kembali merajut mimpi ada di putaran ketiga dan berharap untuk bisa lolos, karena jatah Asia adalah 8,5, 8 langsung lolos dan 1 jatah lagi untuk playoff. Siapa tahu di antara situ Indonesia, ketika sudah banyak pemain-pemain diaspora, pemain keturunan yang datang, kemudian beralih diambil sumpah dan menjadi warga negara Indonesia, memperkuat tim Indonesia, ini sangat bagus. Udah ada Martin Paes di bawah Mister, ada Calvin Verdong yang bisa kita andalkan, Jai Isyas juga sudah ada lebih dulu, ada Tom Hai, ada Ragnar Oratmangun. Semoga ya ini tim kita bisa berjaya dan berada di putaran ketiga untuk bisa bersaing dengan tim-tim kuat di Asia seperti Korsel, Jepang, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, Iran juga tentunya, dan kita akan tunggu nantinya ya pertarungan sesungguhnya di tim senior. Dengan saya Bung Ropan berbicara di sini. Ciao.